Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru, chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-283. Di mana secara garis besar, semua isi potongan ceritanya adalah tentang bagaimana cara dari Isagi Oichi untuk bisa mengalahkan para pemain jenius yang ada di dalam lapangan dengan menggunakan caranya sendiri. Oleh karena itu, tentunya tanpa perlu berlama-lama lagi, maka sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah pada chapter sebelumnya, Isagi sudah berhasil menemukan sebuah jawaban mengenai bagaimana cara dirinya bisa berevolusi menjadi pemain yang jauh lebih kuat daripada sekarang. Maka di saat yang bersamaan itu, komentator dari pertandingan ini, sekarang dia pun akhirnya langsung berkata kepada kita bahwa sisa waktu dari Loki dan juga Noah untuk bisa berada di dalam lapangan saat ini hanya 10 detik saja. Yang artinya, jika sekarang Itoshirin gagal mencetak gol dengan menggunakan umpan dari Loki barusan, maka secara otomatis kesempatan bagi tim PSG untuk dapat memenangkan pertandingan ini tentu saja seketika akan langsung menjadi terbuang. Sementara itu, tepat di hadapan dari Itoshirin, Isagi pun sekarang langsung muncul dengan kecepatan penuhnya. Lalu, dengan ekspresi yang sangat percaya diri, dia pun sekarang langsung mencoba untuk bisa menantang Itoshirin sama seperti isi chapter sebelumnya. Nah, di momen inilah Rin pun seketika langsung menjadi terpancing. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun segera berlari dengan cepat menuju ke arah Isagi Oichi demi dapat menerima tantangan dari Isagi sekaligus untuk bisa membuktikan siapakah yang terhebat di antara mereka berdua. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, para pemain lain yang ada di dalam lapangan itu tentu saja saat ini langsung menjadi sangat terkejut. Di satu sisi, mereka sama sekali tidak percaya bahwa Isagi bisa muncul pada lokasi itu. Padahal sebelumnya, Loki sudah bisa memprediksi jalur umpan yang paling ideal bagi Itoshirin untuk bisa mencetak gol. Yang artinya, kemampuan analisa dari Isagi Oichi sekarang jauh lebih baik dari kemampuan analisa Julian Loki. Sementara itu di sisi lainnya, mereka pun juga tidak percaya bahwa Rin pun sekarang malah bersedia untuk dapat menerima tantangan dari Isagi Oichi. Karena jika dirinya saat ini kalah, maka gelar pemain nomor 1 di dalam Blue Lock sudah pasti akan jatuh ke tangan dari Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, Loki yang sangat percaya diri dengan kemampuan dari Itoshirin, akhirnya dia pun segera berkata seperti ini kepada Rin, yaitu, cepat majulah dan buktikan jika dirimu adalah bintang baru di dalam dunia sepak bola. Nah, setelah melihat komentar dari para pemain lainnya, maka mulai dari sinilah kita pun langsung diperlihatkan tentang jalannya pertarungan dari mereka berdua. Di mana di dalam praktiknya, Isagi pun segera berkata seperti ini di dalam hatinya. Itoshirin, aku sekarang sudah sadar bahwa tujuanmu di dalam pertandingan ini adalah untuk bisa mengalahkanku dan juga untuk bisa menang di dalam duel 1 lawan 1 melawanku. Oleh karena itu, saat ini mari kita kabulkan semua keinginanmu tersebut. Lalu ketika mereka sudah mulai mendekat, Itoshirin pun segera mengeluarkan teknik tendangan jarak jauhnya lagi, yaitu teknik tendangan overdrive. Dengan niat untuk dapat menipu Isagi Oichi dan juga untuk dapat menghancurkan Isagi Oichi. Karena jika Isagi Oichi dengan sengaja justru malah menahan tendangan dari Itoshirin, maka sudah jelas kaki dari Isagi Oichi nantinya malah akan menjadi patah atau nantinya malah akan menjadi terluka. Mirip seperti mainan para pahlawan yang sejak dulu selalu dimainkan oleh Itoshirin ketika dirinya masih kecil. Mengingat ego dari Itoshirin sekarang adalah untuk bisa menghancurkan Isagi Oichi entah bagaimanapun caranya. Berdasarkan hal itu, maka Isagi pun dengan sangat cepat sekarang langsung mencoba untuk dapat menipu Itoshirin. Di mana pada kesempatan itu, Isagi pun sedikit menggeser badannya menuju ke arah samping. Supaya arah tendangan dari Itoshirin bisa diatur oleh Isagi Oichi, yaitu menuju ke arah sisi sebelah kiri dari tubuh Isagi. Kemudian, setelah Isagi sudah menggeser badannya, maka dia pun seketika langsung membiarkan Itoshirin menembak. Serta dengan sangat santainya, Isagi pun sekarang langsung berkata seperti ini, tepat menuju kepada Itoshirin. Woi, Itoshirin, bagaimana perasaanmu jika sekarang dirimu sudah bisa menang? Apakah sekarang dirimu sudah merasa paling hebat? Karena sudah berhasil melewatiku dan juga tendanganmu barusan sudah berhasil lolos dari diriku. Jika memang begitu perasaanmu, maka kau ini adalah orang yang sangat bodoh. Karena dirimu sama sekali tidak sadar bahwa aku hanyalah seorang pion saja.
Atau aku hanya menjadi umpan saja di dalam pertarungan kita kali ini? Mengingat aku sengaja memancingmu untuk bisa menembak sesuai dengan arah yang sekarang sudah aku tentukan. Karena faktanya, tepat di belakangku ada satu orang pemain biasa saja atau satu orang pemain bertalenta yang sekarang terus mencoba untuk dapat mengikutiku dan juga menutupi semua kekuranganku saat ini. Dengan cara inilah, aku akan menghancurkanmu. Alias, dengan cara inilah, orang biasa saja seperti kami bisa menghancurkan dirimu dan juga bisa menusukmu dari belakang. Nah, setelah Isagi sudah mengucapkan semua kalimatnya itu, maka tepat dari arah belakang Isagi Oichi, muncullah satu orang pemain bertalenta lain yang sebelumnya sudah dimaksud oleh Isagi Oichi. Dia adalah Michael Kaiser. Di mana pada kesempatan tersebut, Isagi dan juga Kaiser akhirnya berhasil melakukan sebuah pola kerjasama. Atau di dalam dialognya tertulis bahwa sekarang mereka sudah berhasil menciptakan sebuah chemical reaction. Sehingga tepat ketika bola dari Itoshirin sudah berhasil ditendang, maka Kaiser pun segera melompat untuk dapat menahan tendangan dari Itoshirin sekaligus membelokkan arah bola tendangan dari Itoshirin itu. Menariknya, semua prediksi dari Isagi Oichi barusan ternyata sekarang berhasil menjadi kenyataan. Karena pada dasarnya, Isagi sudah sangat yakin bahwa kemampuan dari dirinya dan juga Kaiser saja sekarang masih belum cukup untuk dapat menghentikan tembakan dari Itoshirin. Sehingga di dalam kesempatan berikutnya, Isagi pun segera mempercayakan proses pertahanan yang ketiganya menuju kepada Gagamaru. Di mana di dalam praktiknya, Isagi pun saat ini langsung berkata bahwa tendangan dari Itoshirin sekarang pasti akan terkena tiang gawang. Barulah untuk sisanya, dia menyerahkan semuanya kepada Gagamaru. Walaupun pada dasarnya, semua pemain dari tim PXG sekarang sudah sangat percaya diri bahwa bola tendangan dari Itoshirin sekarang pasti akan bisa masuk ke dalam gawang karena bola itu sempat berputar dengan sangat kencang setelah membentur tiang gawang pada sisi sebelah kirinya. Namun sepertinya semua pemain dari tim PXG termasuk Itoshirin itu sendiri sekarang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Gagamaru yang sekarang berada pada posisi yang sangat jauh, akhirnya dia pun segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk dapat melompat. Lalu ketika dirinya sudah mulai mendekat, maka dia pun segera memukul bola itu dengan sangat kencang sekali menuju ke arah yang berlawanan. Dengan menggunakan teknik atau gerakan terbarunya yang sekarang disebut dengan teknik Bear Claw atau cakar beruang. Sehingga teknik tendangan overdrive dari Itoshirin saat ini akhirnya berhasil digagalkan. Serta bola itu pun seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah luar kotak penalti. Yang artinya, pola serangan balik dari tim PXG sekarang sudah berhasil digagalkan. Dengan begini, maka pada akhirnya Isagi pun sekarang berhasil menang dan juga dia pun berhasil menipu Itoshirin dengan menggunakan kekuatannya. Di momen itulah, semua orang yang ada di dalam lapangan tersebut tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa permainan kombinasi dari 3 orang biasa-biasa saja sekarang akhirnya berhasil menghancurkan permainan dari Itoshirin. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka setelah dirinya memutuskan untuk bisa berevolusi, maka Isagi pun seketika langsung membuang semua egonya, mirip seperti Kaiser, dan juga memulai semuanya dari nol lagi. Sehingga dia pun sekarang menjadi sadar bahwa untuk bisa mengalahkan para pemain jenius, Isagi tidak perlu menjadi pemain yang jenius juga. Karena yang perlu dilakukan oleh Isagi adalah untuk bisa bermain dengan menggunakan gaya permainannya sendiri, yaitu permainan sepak bola untuk bisa menang dengan cara bermain bersama dengan teman-temannya. Yap, tentu saja hal itu sangat sesuai sekali dengan ego baru dari Isagi Oichi, yaitu Isagi ingin bisa menang tidak peduli bagaimanapun caranya. Jadi tidak heran jika di dalam pertarungan kali ini Isagi bersedia untuk bisa menjadi umpan, supaya semua teman-teman yang lain bisa bekerja sama dengannya demi kemenangan bagi tim mereka. Nah, itulah sedikit pembahasan cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.